rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Serta sadar bahwa sekarang pun sebenarnya kita sudah sangat sejahtera. Itu doa saya buat kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang udah nonton video ini, serta sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Sehingga sekitarnya teringat kembali, termotivasi lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang apapun kondisi yang sedang dihadapi, dimanapun dia berada. Dan juga terima kasih, berarti juga Sobat RTD sudah mulai membesarkan RTD Channel ini. Sobat RTD, kali ini saya ingin cerita mengenai pengetahuan saya tentang kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual seperti yang sudah banyak saya ceritakan di video-video sebelumnya, ini adalah sebuah proses di mana kesadaran kita ini minta ditingkatkan. Jiwa kita minta perhatian. Diri kita yang sebenarnya, yaitu jiwa ini, mulai berontak. Seringkali tak mau lagi dikendalikan oleh logika. Seringkali, dan yang paling utama adalah jiwa kita sebenarnya rindu terhubung dengan benar kepada wakil Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri. Siapa itu? Yaitu Sang Navigator, kesadaran Tuhan yang ada pada bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita semua. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah proses energial, sebuah proses eterik, di mana jiwa itu bentuknya eterik, tidak bisa disentuh seperti bagian organ kita yang lain. Ini adalah sebuah peristiwa di mana bagian eterik itu terhubung atau kangen, minta curahan energi yang lebih besar dari bagian sumber utama energi yang ada di dalam diri kita, yaitu bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita semua. Semua ada. Nah, ternyata cerita-cerita ini, cerita yang tadi saya bilang soal kebangkitan spiritual itu ada di dalam semua budaya, ada di dalam semua agama besar. Bukan agama besar aja, semua agama yang ada di dunia ini. Dimulai dari yang saya tahu pribadi, yang saya lihat juga, itu ceritanya dari ajaran Tao yang spiritual ya, bukan Tao yang agama. Tao yang spiritual ini saya kebetulan pernah ikut, dan sampai sekarang juga masih saya latih metode yang dari sana. Itu punya literatur, punya referensi dari kitab mereka sendiri. Yang dibuat oleh master mereka. Dan itu umurnya sudah di tahun 2000 lah ya. Di tahun 2000-an itu saya ikut. Di situ saja umur literaturnya itu sudah 5000 tahun yang lalu. Bayangin, itu berarti
2000 tahun sebelum 3000 tahun sebelum Masehi dia ada begitu. Itu yang saya tahu. Yang saya tidak tahu pasti lebih banyak lagi. Ada banyak literatur, ada banyak buku, ada banyak kitab. Di mereka itu yang waktunya sudah mundurnya itu sudah 5000 tahun yang lalu. Kita aja masih 2022 sekarang. Berarti 5000 tahun yang lalu dikurangin lah 2000 aja itu sudah ketemu 3000 tahun sebelum Masehi. Betapa lamanya gitu. Dan di situ kebangkitan spiritual pun ada begitu. Mungkin digambarkan dengan cerita-cerita seperti salah satu formulator dari ajaran Tao spiritual ini adalah fusi. Itu yang saya dengar, yang saya tahu secara pribadi, mungkin ini salah gitu. Karena bahasanya itu dengan bahasa Chinese gitu. Itu fusi bertanya kepada langit. Dan di altarnya ketika mereka berdoa itu ada altar gitu yang dinyalakan lilin di sana. Altarnya itu ada tulisan dalam bahasa Cina yang bila diartikan ke bahasa Indonesia itu namanya atau diartikan sebagai cahaya. Dilambangkan dengan lilin yang menyala di situ. Kita nyalakan lilin, kemudian di candle-nya itu di altarnya itu juga di situ ada tulisan dalam bahasa Cina yang ininya cahaya, yang artinya cahaya. Saya yakin walaupun saya tidak mengetahui secara detail, tidak membaca atau tidak mempelajari literaturnya secara detail, karena untuk mempelajari, membahas masih bisa dengan guru utamanya, tapi mempelajari tentang literaturnya tidak sembarang orang bisa. Berhubung saya hanya murid biasa di situ, jadi saya tidak sampai ke tahapan itu gitu. Dan di situ digambarkan bahwa yang kita jadikan titik fokus ketika berdoa ya memang altar tersebut begitu. Kemudian guru-guru yang menyambungkan kita ke arah cahaya tersebut semua kita doakan begitu. Tapi yang menjadi titik fokus utama adalah cahaya tersebut. Wow, luar biasa sekali ketika itu saya mengikuti kelompok tersebut begitu. Dan satu lagi mungkin tidak digambarkan secara detail tentang cahaya itu. Disebutkan di sana juga, diajarkan atau disampaikan oleh guru utamanya bahwa cahaya itu adalah cahaya di dalam diri kita sendiri. Cahaya itu adalah cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, ini menggambarkan sebuah proses kebangkitan spiritual. Saya dapat sudut pandang ini ketika belajar ilmu spiritual energi yang sekarang saya pelajari dari tahun 2010 begitu. Nah, cahaya tersebut adalah kalau di ilmu yang saya pelajari ini, ilmu energi spiritual Nusantara adalah percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri atau energi spiritual yang kemudian dibangkitkan dengan trigger, dengan pemicu dari cahaya Tuhan juga. Itu hampir sama dengan kebudayaan yang itu, dengan budaya tersebut. Tao, tapi Tao yang spiritual, bukan Tao yang agama begitu. Tapi saya yakin Tao yang agama juga akan mengarah ke sana. Karena master-masternya, guru-gurunya, nabi-nabinya juga nabi-nabi yang disebutkan di dalam ajaran Tao spiritual itu begitu. Nah, dari situ saya mulai lebih paham, kemudian karena memiliki tambahan referensi dari situ, akhirnya menyadari bahwa kebangkitan spiritual itu ternyata sama saja. Dimulai dari hal tersebut. Dan saya yakin di agama-agama lain juga begitu. Ada banyak
pertanda, omongan-omongan, ujaran-ujaran, ajaran-ajaran, ucapan-ucapan dari master utamanya, dari nabi atau dari rasulnya, itu yang menyebutkan bahwa kebangkitan spiritual, proses mengenal Tuhan itu dimulai dari dalam dirinya sendiri. Dari munculnya cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Dan kemudian akhirnya kesadaran itu jadi mulai bangkit. Nah, ajaran-ajaran awal ini saya yakin setelah tahu itu ada yang lain. Misalnya bisa Buddha, Buddhis begitu. Buddhis masternya tentu saja Sang Buddha Gautama. Kemudian ada lagi ajaran yang sangat tua, yaitu Hindu. Hindu Bali, Hindu India itu ajaran yang tua sekali dan mengulas soal kebangkitan spiritual, mengenai energi, mengenai deskripsi alam semesta, ada master siapa saja atau ada angel siapa saja, tentunya dengan bahasa mereka sendiri. Mereka mengulas secara detail hal tersebut gitu. Kemudian ada Nasrani. Nasrani pun juga begitu. Menurut apa yang saya pelajari dan apa yang saya pahami, menurut saya pribadi, kebangkitan spiritual juga ada di sana. Memang kalau kita tidak open mind, yang didasari oleh jiwa tenang, ada kebangkitan spiritual yang muncul, ini jadi tidak universal. Akhirnya kita jadi terkotak-kotakan oleh logika dan dibuat oleh para dark worker. Disuburkan oleh para dark worker sendiri begitu. Oleh organisasi dark worker. Sehingga semua ajaran itu jadi terkotak-kotakan. Semuanya jadi tidak saling kait-mengkait, tidak saling melengkapi, tapi saling bermusuhan begitu. Untuk bilang semuanya sama, itu menjadi sulit. Akhirnya dibilang kita semua sama manusia, tapi yang disembah berbeda. Oke, itu kita tidak terlalu dalam. Saya juga tidak terlalu dalam mengulas soal perbedaan-perbedaan itu. Saya hanya mengulas soal kebangkitan spiritualnya. Di Nasrani juga begitu. Kalau kita nilai secara logika, di sana ada disebutkan Tuhannya ada 3 begitu, atau ada beberapa begitu. Ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ayah, atau apalah itu gitu. Tapi bagi saya ini sebuah tanda bahwa kesadaran spiritual atau kesadaran diri itu ada banyak. Ketika kita menjadi diri kita sendiri, diri yang mana nih? Yang logika, diri yang jiwa, atau diri yang spiritual? Ada tingkatannya di situ. Nah, ujaran atau ajaran atau agama tersebut kalau salah diartikan oleh orang-orang yang belum berkesadaran yang tepat, akhirnya menganggap 3 itu menjadi sebuah perbedaan. Karena memang itu sebuah, menurut saya, perbedaannya ada pada tahapan. Jika kita ada pada kesadaran logika, maka bisa jadi kita dibuat untuk menakuti, untuk menyembah si Tuhan itu sendiri. Bila kita ada pada kesadaran jiwa, bisa jadi kita menyadari dan berinteraksi dengan Tuhan. Tapi bila kita masuk pada kesadaran Tuhan dan yang menguasai keseluruhan dari diri kita adalah kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri atau navigator itu sendiri, maka bisa jadi bahasa yang dikeluarkan, ucapan yang dikeluarkan adalah ucapan dari kesadaran Tuhan itu sendiri atau sang navigator yang sering saya sebutkan. Akhirnya titik terangnya mulai jelas, mulai terlihat. Ini tidak melulu soal pengkotak-kontakan yang tadi saya ceritakan. Cobalah masuk pada kesadaran jiwa tenang, kemudian berinteraksilah
dengan sang navigator yang ada dalam diri kita sendiri. Kemudian akhirnya di situ kita bisa tahu sendiri dari mengalami, bukan dari katanya orang. Sehingga apa yang saya ceritakan tadi bisa dialami sendiri, bukan kata saya ya. Nah, lanjut lagi. Kemudian berakhir ajaran yang terakhir itu ada ajaran dari Master Muhammad atau Rasulullah. Kebetulan saya seorang muslim, jadi sudut pandang saya juga jadi banyak dari muslim juga begitu. Dari apa yang saya pelajari di ajaran yang saya pegang dari kecil sampai sekarang ini begitu. Nah, ajaran itu adalah ajaran dari Master Muhammad. Ajaran dari Master Muhammad sebetulnya sangat simpel, tapi menjadi tidak simpel karena kita sekarang ini memulai bukan dari titik nol yang dulu diajarkan oleh Master Muhammad. Kita mulainya dari titik, justru seolah-olah titik itu menjadi titik tengah atau bahkan titik finish. Untuk maju ke nol itu menjadi lebih sulit. Kenapa? Karena dasarnya itu sebetulnya ada di nol. Dasar pencerahannya sebetulnya ada pada saat, ingat-ingat bagi seorang muslim yang menjadi titik utama atau itu adalah tauhid. Tauhid kita menjadi benar bila persaksian kita juga sudah dilakukan dengan benar. Kita yang muslim, saya yang muslim dari orang tua saya, ini tidak melakukan persaksian atau bersahadat dengan benar. Saya ikut sahadatnya orang tua saya saja. Di dalam sahadat itu ditunjukkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sebuah persaksian bahwa kita menyaksikan Tuhan itu sendiri. Kemudian kita bisa bilang bahwa Rasulullah itu adalah wakilnya Tuhan di muka bumi yang menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan dari Tuhan itu sendiri. Tapi itu kan tidak kita lakukan dengan baik dan benar. Kita tidak melakukan persaksian, penyaksian seperti apa yang diinginkan oleh Master Muhammad, oleh Rasulullah. Bisa jadi saat itu Master Muhammad memberikan itu kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya dengan cara sahabat-sahabatnya itu juga disaksikan, disambungkan. Kalau dalam sudut pandang keilmuan saya, disambungkan pada percikan cahaya Tuhan di dalam diri, kemudian mengalami proses kebangkitan spiritual. Pencerahan, ingat-ingat pencerahannya itu juga ada, melambung jauh melalui sebuah loncatan kuantum. Yang sekarang biasanya kita dapatkan pencerahan diri itu dari pencerahan logika, pencerahan jiwa, kemudian pencerahan spiritual. Pencerahan logikanya mendapat sudut pandang yang lebih banyak dari bukan lagi panca indera tapi dari jiwa. Kemudian pencerahan jiwa terjadi manakala jiwanya mendapat asupan energi informasi lebih banyak dari bagian kesadaran Tuhan atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri, mendapatkan energi spiritual dan limpahan data informasi dari bagian ruh. Kemudian ketika kita langsung masuk kepada bagian yang tadi saya bilang, bagian ruh, percikan cahaya Tuhan di dalam diri, itu dialamilah pencerahan spiritual. Bisa jadi Master Muhammad untuk sahabat-sahabatnya melakukan hal tersebut. Sahabat-sahabatnya orang-orang pertama atau yang kemudian atau yang dengan Master Muhammad itu melakukan hal tersebut. Akhirnya betul-betul masuk pada kesadaran Tuhan di dalam diri. Persaksiannya dilakukan dengan benar. Bisa bilang, ya saya menyaksikan dan saya yakin. Saya bersaksi bahwa Tuhan itu satu. Itu dia, berarti kan ada Tuhan ya, disaksikan Tuhannya. Disambungkan kalau dalam bahasa saya. Setelah itu dilakukan, kemudian melakukan ajaran-ajaran yang sekarang kita lakukan sebagai muslim. Jadi itu sebetulnya titik nolnya. Ada yang memandu di dalam diri.
Ada navigator di dalam diri yang memandu untuk kita bisa melakukan semua ajaran dari Master Muhammad. Akhirnya menjadi lebih enak, lebih baik, lebih bisa, mengalami. Bukan hanya mendengar katanya si A si B. Kita sendiri mengalami. Tapi apakah kita sudah mendapatkan hal tersebut? Tidak tahu. Tapi kalau saya tidak beruntung untuk bisa mengalami itu dari orang tua saya. Baru kemudian saya bisa mengalami hal tersebut. Pencerahan spiritual dari sudut pandang keilmuan energi spiritual Nusantara. Maafkan kalau ada sedikit berisik, karena ya beginilah hidup di kampung. Ada suara burung, ada suara tetangga-tetangga, kadang-kadang ada suara lalu lintas, begitu. Sama seperti otak kita ini. Tapi itu semua saya berdoa agar tidak masuk ke dalam diri kita, tidak mengganggu hadirnya selalu ketenangan yang ada di dalam diri. Oke, lanjut lagi. Ini hal yang sangat sensitif sebetulnya untuk diceritakan, tapi oke lah, saya ingin cerita hal ini karena ini sebetulnya terkait dengan kebangkitan spiritual untuk kita semua. Kita semua itu, kita yang manusia ini yang tidak terkotak-kotakkan. Kadang-kadang kita menjadi terkotak-kotakkan karena logika dan karena dibuat oleh para dark worker yang sudah menyusup ke semua hal, ke semua bidang, semua golongan, semua organisasi, semua agama yang ada di dunia ini. Akhirnya kita dijauhkan, akhirnya kita belajar bukan dari titik nol. Malah kita belajar dari hal yang paling sulit. Dari hal yang seharusnya, dari hal yang sebenarnya harus kita alami setelah kita mendapatkan pencerahan spiritual atau kebangkitan spiritual. Nah, tapi sekarang enggak. Ya jadilah begini. Jadilah ada pengkotak-kotakan. Baik dari segi ekonomi, dari sosial, budaya, agama. Begitu. Bahkan bisa dibilang, orangnya sama, kita manusia, tapi Tuhannya berbeda. Buat mereka yang tercerahkan, buat mereka yang tahu, ini akan jadi sedikit bingung karena, bukan bingung juga ya, agak sedikit miris karena tahu Tuhannya itu satu. Tapi memang sifatnya itu banyak. Namanya juga banyak. Saya secara pribadi ya, menurut sudut pandang keilmuan saya, kalau mendengar sebuah hal, itu kalau didengarkan dari sudut pandang kesadaran logika, itu memang semuanya serba membingungkan dan semua serba menabrakkan kepada diri palsu kita. Jadi masuk ke sini diri palsunya pasti bangkit tuh gitu. Jadi akhirnya ada banyak sekat-sekat, ada banyak perbedaan di antara kita. Ketika belajar spiritual pun menjadi begitu juga. Bukan dilihat Tuhan ya, tapi dilihat gurunya. Padahal gurunya itu menyampaikan ajaran untuk bisa kita mengenal Tuhan. Jadi ikuti, praktekkan ajaran dari guru tersebut sehingga kita bisa masuk pada kesadaran spiritual, kita bisa masuk pada proses pencerahan spiritual atau kebangkitan spiritual. Nah, dari hal yang tadi saya bicarakan, hal-hal yang awal, agama-agama, organisasi-organisasi yang membawa kita kepada proses kebangkitan spiritual yang awal, ini semuanya sebetulnya diawali dari hal-hal yang sangat detail. Nah, yang akhir ini saya pribadi melihat hanya kesimpulan, karena memang
Master Muhammad yang terakhir ini memang tahu, memang punya vision ke depan, karena visi ke depannya alam semesta ini akan jadi lebih ribet. Jadi nggak banyak lagi orang punya waktu untuk mengolah spiritualitas. Jadi perlu disimpelkan caranya. Jadi bisa lebih cepat untuk masuk pada kebangkitan spiritual atau kesadaran spiritual, kesadaran jiwa. Itu harus lebih cepat. Karena tahu, maka diformulasikanlah sebuah cara yang bisa membuat orang lebih cepat masuk pada proses kebangkitan spiritual, mengalami pencerahan spiritual, tersambung kepada percikan cahaya Tuhan di dalam diri, navigatornya on aktif. Dan itu prosesnya dibuat jadi lebih simpel, lebih singkat, asal dengan cara yang benar, bukan cara yang tidak benar. Nah, cara yang bisa membuat kita bisa masuk pada menyaksikan sendiri, bisa berinteraksi langsung kepada sang navigator yang ada di dalam diri kita. Nah, tapi kalau cara yang sebelumnya, ini cara-cara tersebut dibuat memang untuk kondisi yang ada ketika saat itu. Dan itu semua ketika itu alam semesta atau dunianya memang bisa lebih hening, tidak se-crowded sekarang. Jadi kehidupan peradabannya juga lebih, orang bilang lebih maju gitu. Loh, kok lebih maju? Iya, lebih maju karena lebih mementingkan spiritualitas. Dan akhirnya cara-cara untuk bisa masuk pada kebangkitan spiritual ini terbuka begitu lebar, begitu luas, begitu gamblang, begitu detail. Sehingga yang dipelajari itu sangat detail. Mengenai jalur-jalur energi, mengenai pusat energi, mengenai titik-titik kesadaran yang ada di dalam diri, dihubungkan dengan pusat energi, dengan jalur energi. Kemudian energi apa saja yang ada di dalam diri itu dibahas dengan detail. Bahkan membahas juga mengenai alam semesta ini dengan sangat gamblang, sangat detail. Bahwa ada tingkatan, ada tahapan, ada pengatur alam semesta. Misalnya Tuhan sudah pasti mengatur. Tuhan kemudian diceritakan juga di situ bahwa Tuhan membuat sistem. Sistemnya ini namanya alam semesta. Kemudian alam semesta inilah yang mengatur sistem Tuhan ini. Saya sebut sebagai sistem Tuhan, bukan Tuhan ya. Tuhan membuat sistem, sistemnya dinamakan sistem Tuhan. Sistem Tuhan ini yang mengatur alam semesta beserta semua makhluk yang ada di dalamnya. Dan ada juga diciptakan, dibuat oleh Tuhan, makhluk-makhluk yang maintain, merawat sistem Tuhan ini. Ada makhluk yang namanya Archangel, itu adalah menteri yang mengepalai departemen. Kemudian departemen itu ada para angel. Angel ini bawahan dari Archangel yang membantu para Archangel. Kemudian ada Ascendant Master di bawahnya lagi. Kemudian di bawahnya lagi ada para Master. Kemudian menyampaikan ajaran kepada orang-orang atau makhluk-makhluk yang lain. Dan itu detail sekali diceritakan di ajaran-ajaran yang tadi saya sebutkan tersebut. Mungkin sudut pandangnya berbeda karena budayanya juga berbeda, jadi disebutkan berbeda begitu. Mungkin ada dewa ini, dewa itu. Mungkin ada archangel, mungkin ada angel, dan sebutan-sebutan lain yang banyak sekali di sana. Di setiap budaya itu kan punya sebutannya sendiri dan tentunya itu sesuai dengan tempatnya. Nah, begitulah cerita saya di video ini. Sebetulnya pengen lebih panjang lagi, tapi jadi videonya panjang ya. Kalau ingin sharing soal ini, yuk sharing dengan saya di kolom komentar. Kita sharing, saling menguatkan. Kita sharing, saling menguatkan agar kita semua bisa tetap teguh pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan buatan logika semata. Sehingga akhirnya kita bisa berinteraksi dengan sekitar kita
dengan lebih baik, membawa ketenangan tersebut, atau berbagi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan untuk sesama kita. Dan juga bisa melakukan ritual-ritual ibadah atau ritual-ritual spiritual yang kita percaya dengan lebih enak, dengan lebih nyaman, bisa mendapatkan hakikat atau arti yang tersembunyi dari setiap laku, dari setiap ritual yang kita lakukan sendiri. Kita bisa dapat hikmahnya, kita bisa dapat berkahnya. Yuk kita saling menguatkan. Jangan lupa ya, sharing di kolom komentar. Gitu aja video kali ini. Maafkan kalau ada salah kata, salah ucap. Semuanya yang saya sebutkan saya ceritakan di sini itu menyesuaikan dengan sudut pandang saya dari sudut pandang keilmuan yang saya pelajari selama ini, yaitu ilmu energi spiritual Nusantara. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.